tentang penerapan budaya organisasi. Sebelum kami mulai materinya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing yang dimulai dari teman kami. Nama saya Deskia Areka, NPM saya 24010026. Materi saya sosialisasi budaya organisasi. Dan saya Dewi Ariyanti, NPM 2404010012. Dan materi saya proses sosialisasi budaya organisasi. Saya Putri dengan NPM 24040019 yang akan menjelaskan tentang materi pemilihan pemimpin dalam budaya organisasi. Nama saya Putri Fatima, NPM 2404001007 yang akan menjelaskan budaya kualitas. Saksikan video kami selanjutnya. Hai, perkenalkan nama saya Deskia Areka. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang sosialisasi budaya organisasi. Sosialisasi budaya organisasi adalah proses mengenalkan dan menanamkan diri, norma dan kebiasaan kerja kepada seluruh anggota organisasi, terutama karyawan baru. Tujuannya agar semua anggota memiliki pemahaman dan sikap kerja yang sejalan dengan visi misi dan tujuan organisasi. Ciri-ciri organisasinya adalah nilai dan norma bersama jadi pedoman sikap dan perilaku, identitas organisasi seperti logo, slogan, seragam, dan lain-lain. Teladan dari pemimpin-pemimpin mencerminkan budaya kerja dan terwujud dalam kegiatan harian tercermin dari cara kerja sehari-hari. Halo, aku Luri Ariyanti. Kali ini aku akan bahas proses sosialisasi budaya organisasi, yaitu adalah proses di mana anggota baru belajar dan menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan cara kerja yang berlaku di dalam organisasi. Proses ini biasanya melalui ada 3 tahap, yaitu pertama, antisipasi. Sebelum masuk kerja, seseorang membayangkan seperti apa budaya organisasi yang akan dihadapi. Yang kedua, adaptasi atau encounter. Saat mulai bekerja, ia mulai mengenal budaya organisasi, berinteraksi, dan menyesuaikan diri. Metamorfosis, tahap akhir ketika ia sudah menyatu, merasa nyaman, dan berperilaku sesuai budaya organisasi. Dan tujuannya adalah agar anggota baru cepat beradaptasi, memahami peran mereka, dan ikut menjaga keharmonisan dan produktivitas organisasi. Dan itulah proses sosialisasi budaya organisasi saya materi hari ini secara singkat. Saya akan menjelaskan tentang peran pemimpin ataupun kepemimpinan dalam sosialisasi budaya organisasi. Berikut beberapa cara pemimpin dapat mempengaruhi budaya organisasi, yaitu salah satunya membangun visi dan misi, yaitu membangun visi dan misi yang jelas dan sejalan dengan budaya organisasi, sehingga karyawan dapat memahami arah dan tujuan organisasi. Kedua, mengkomunikasikan nilai-nilai, berarti menyampaikan atau menjelaskan nilai-nilai yang penting dalam organisasi kepada karyawan atau anggota tim. Tujuannya adalah agar mereka memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut sehingga dapat menjadi bagian dari budaya organisasi di dalam organisasi itu sendiri. Ketiga, mengembangkan contoh perilaku. Pemimpin dapat menjadi salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan budaya organisasi sehingga karyawan dapat terlihat dan meniru perilaku tersebut. Keempat, menghargai dan mengakui. Pemimpin dapat menghargai dan mengakui karyawan yang menunjukkan perilaku yang sesuai di dalam organisasi sehingga karyawan merasa termotivasi untuk terus menunjukkan perilaku baik tersebut. Yang terakhir, mengelola perubahan. Pemimpin organisasi dapat menangani perubahan yang terjadi dalam organisasi dengan cara yang efektif dan sesuai dengan budaya organisasi. Tujuannya adalah agar karyawan dapat merasa nyaman dan termotivasi untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Guys, saya Kusul Fatima. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya kualitas. Budaya kualitas adalah sikap, nilai, dan kebiasaan dalam organisasi yang menekankan pentingnya mutu dalam mencapai aspek kerja untuk mencapai hasil terbaik secara konsisten. Ada pula tujuan di dalam budaya kualitas. Yang pertama, meningkatkan mutu produk atau jasa. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, membangun keunggulan bersaing. Dan yang keempat, mendorong perbaikan terus-menerus. Adanya ciri-ciri pada budaya kualitas. Yang pertama, fokus pada kepuasan dan kualitas. Yang kedua, adanya standar kerja yang jelas. Dan yang ketiga, komitmen semua anggota organisasi.